Sebelum mengustom room, saya ganti dulu MMC-nya ya, agar lebih besar dari bawahnya. Oke, saya percepat aja untuk pergantiannya. Oke, sudah di tampilan menu ya. Kemudian saya buka pengaturan dan untuk RAM-nya ini sudah menjadi 4/32 ya, dari 216 ya. Dan untuk versinya ini masih tetap di versi 5 ya, atau lollipop ya, karena firmware bawaannya itu tidak ada update lagi ya, kecuali yang ini ya. Oke, kemudian saya akan melakukan custom ROM ya, untuk menaikkan versinya ke versi 8 ya. Dan untuk sobat yang ingin melakukan custom ROM ini tidak peduli ya, tidak harus mengganti MMC-nya seperti saya ya. Dan untuk sobat, kemungkinan kalau yang punya akun Google, kemungkinan dihapus aja dulu. Oke, kita langsung ke PC aja ya. Jadi sebelum melakukan custom ROM ini, sobat harus menghapus dulu akun Google yang ada di handphone sobat ya, agar nanti tidak terkena akun Google ya. Tapi kalau ingat untuk akun Google dan sandinya ya tidak apa-apa ya. Oke, no lah, kemudian saya ekstrakkan saja ya. Setelah dia terekstrak seperti ini, kita pindah aja ya ke desktop ya, agar nanti kita nyarinya itu nggak susah ya. Kita pindah ke desktop saja sini. Ini kita cari ini seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita tulis dulu ini dan kita buka Mipas toolnya ya. Untuk ini, untuk Mipasnya sobat bisa mencarinya di Google ya, nanti aku sertakan ya. Untuk sobat yang belum mendownload, belum menginstal developernya, nanti diinstal ya untuk developer Qualcomm-nya ya. Oke, di sini saya langsung klikkan aja ya, di sini untuk select. Dan kita harapkan tadi untuk yang saya ekstrak tadi ya, ini dia ya. Ini kita buka dan kita ke bawahin, ini ada image ya. Kita langsung oke di sini ya. Dan dia pindah ke sini ya. Jika sudah ada di sini, kemudian kita beralih ke handphonenya ya. Kita menggunakan metode tidak kita melakukan dengan test point ya. Kita pencet tombol atas dan tombol bawah ini ya secara bersamaan ya, sampai dia masuk ke mode recovery ya. Setelah dia seperti ini, kemudian kita tahan tombol atas ya sampai masuk ke mode recovery ya. Dan cara ini mungkin kita melakukannya dengan touchpoint ya. Kemudian di sini kita langsung aja download ya. Jika sudah mati sepertinya HP-nya sudah ada di tampilan, kemudian kita hubungkan ke PC ya. Untuk handphone kita hubungkan ke PC. Dan setelah dia terhubung, kita Oke, di sini kita langsung buka aja device manajernya ya, untuk memastikan handphone sudah terbaca dengan sempurna atau belum ya. Kita buka device manager ya, di sini ya. Kita lihat ternyata sudah terhubung dengan sempurna ya, 9008 ya. Dan di sini kita klikkan aja refresh ya. Jika sudah refresh, dia akan muncul seperti ini ya. Jika sudah di bawah ini, di sini kita klikkan aja ya, clean all ya. Kemudian kita paskan saja ya untuk handphone. Prosesnya tidak begitu lama ya, karena ini hanya untuk TWRP saja ya. Kita tunggu sebentar dan sukses ya. Setelah sukses, kita kembali ke handphone ya. untuk handphonenya langsung aja kita copot, dan di sini kita pencet dulu ketiga tombol ini ya. Kita pencet bawah, tombol atas, dan power secara bersamaan ya. Kita tahan sampai menyala ya. Oke, kita tahan, memang agak lama sekali ya. Jika dia tidak mau menyala, jangan panik ya, jangan. Nah, setelah menyala seperti ini tadi, kita langsung lepaskan tombol powernya ya, dan kita tetap menahan tombol bawah dan tombol atasnya ini ya. Kita ulangi lagi ya, pencet atas, bawah, dan power. Setelah dia bergetar, langsung kita lepas untuk tombol powernya ya, tapi kita tetap tahan kedua tombol atas dan bawah ya. Intinya jangan panik aja ya guys.
Kalau udah jadi mati hidup begini, udah kita buka dulu untuk tutupnya ini ya. Kita buka, pasang dulu kartu, kita cabut batunya sini ya. Kita mau pasangnya tanpa tutup ya. Sini kita tahan tombolnya, kita nyalakan lagi. Kita bergetar, langsung kita lepas untuk tombol goreng, namun kita tetap tahan tombol ininya ya. Sambil sudah masuk di recovery seperti ini, kita pilih bahasa Inggris, kita oke ya. Kita centang di sini, kemudian kita geser seperti ini ya. Kemudian kita pilih install ya. Ya nanti karena ini belum ada filenya, kemudian kita colokan dulu ya. Untuk handphonenya kita colokan dulu ke PC lagi ya. Oke, kita letakkan dulu handphonenya di sini ya. Di sini ada file Google Pixel ya, kita kopikan aja ke handphonenya ya, tapi kita taruh di memori eksternal ya. Ini kita taruh di sini ya. Ini sudah kebaca ya handphonenya ya. Ini kita pilih di eksternal ya, kita cukupkan aja di sini ya, di paling bawah sini nanti. Nah, kira-kira memakan waktu cuma ya 1 menitan lah ya. Kita tunggu prosesnya ya sampai kelar pokoknya mah. Oke, untuk room Google Pixelnya sudah ada di bawah sini ya. Kemudian kita back lagi di sini ya, kita back lagi, kita kirimkan ini Super Zoo-nya ya. Super Zoo-nya kita kopikan lagi, kita copy aja, kita kopikan lagi ke dalam Redmi 3 ini ya. Kita taruh lagi di sini. Ini ada di bawah sini ya. Kemudian kita pilih lagi untuk IPPS nya ya. Mana dia IPPS, kita kopikan IPPS nya ke dalam Redmi 3 ini. Oke, sudah semua ya, ada di bawah ini ya. Kita beralih lagi untuk ke handphone ya, tas ya, dan kita pencet tombolnya. Kemudian ini kalau seperti ini kita geser aja kayak gini ya, kita geser seperti ini. Kemudian kita pilih self forget ya, apa itu bacaannya. Kita naik dulu sini, kita pilih install ya, kita pilih install, kita scroll ke bawah ya. Di sini ada room Google Pixel dan Redmi GPPS, dan ada juga Super Zoo ya. Yang pertama kita install boleh Super Zoo ya. Kalau sudah seperti ini kita select aja ini. Kita tunggu prosesnya ya. Jika sudah seperti ini, sudah down ya. Ini HP sudah terroot ya. Dan kita balik lagi ke sini dan kita install untuk GPPS-nya ya. Kita install untuk GPPS-nya. Jika dia ada tulisan merah-merah seperti ini, kita abaikan saja ya. Kemudian kita back lagi. Dan di sini proses penginstalan terakhir ya, yaitu adalah Google Pixel ini ya. Kita klik di sini dan kita select seperti ini ya. Prosesnya memang agak memakan waktu lumayan lama ya. Maka itu saya geletakin aja di sini. Tapi tetap tenang ya, jangan panik. Intinya jangan panik, tetap tenang aja ya. Oke, sambil menunggu prosesnya selesai, saya pengen kopi dulu. Iya sobat, itu pastinya ya siapin kopi dan rokoknya ya. Mantap ya, mantap. Dan jika sudah selesai, prosesnya akan seperti ini ya. Kita lihat di bawahnya ada bacaan seperti ini ya, dan tidak ada rapor merahnya ya. Dan kita langsung aja back di sini ya, back, kita back lagi ya. Kemudian kita pilih web ya, web data ya. Di sini kita klikkan aja format ya. Dan untuk di sini kita langsung klikkan aja yes ya. Kita ketik aja yes ya. Kemudian kita pilih oke ya. Di sini dia untuk mereset ya, biar nanti penuh. Oke, kita langsung reboot sistem aja ya.
Aduh, tadi saya lupa ngejelasin sobat ya. Tadi sebenarnya sebelum kita melakukan web data ini, melakukan custom room ini, harusnya tadi kita masuk dulu ke akun Google ya, untuk menghapus Google akunnya. Takutnya nanti pas di step ini itu kita lupa. Ini sudah ketampilan ini ya, ketampilan Google Pixelnya ya. Dan kita tunggu sampai dia booting ke menu ya. Oke, saya setakin lagi ya, karena Google juga saya megang ini. Untuk file nanti sobat bisa ambil di kolom komentar ya, tapi sabar ya, karena saya masih amatiran, masih belajar, jadi belum bisa share untuk file ini ya. Untuk tadi saya bongkar untuk mencabut baterainya, jadi saya ingin memasangkannya ya sambil menunggu dia masuk menu ya. Jadi saya pasang lagi untuk tutupnya ini ya, sambil menunggu dia ke menu. Dan ini tampilan awalnya ya, seperti ini ya. Jadi menunya memang sedikit sekali ya, tidak seperti bawaannya ya, tapi nanti bisa kita download seperti keperluan kita ya. Dan kita lihat ya, ini di versi berapa. Tadi kan cuma mentok dia di 51. Memang untuk filenya ini sudah tidak ada lagi ya, untuk pembaruannya ke update sudah di Android 8 ya, lumayan ya, seperti ini ya. Dan untuk